Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin siang ya. Tadi malam kita nggak ada live dulu, mohon izin ya teman-teman sekalian. Nah, insya Allah kita akan coba melanjutkan bahasan kita insya Allah teman-teman sekalian ya. Masih dari ayat kelima surah Al-A'la ya. Kemarin kita baru bahas sampai ayat kelima, itu pun belum tuntas, baru sampai faja'alahu wutha'an. Baru sampai an'a. Baru sampai ke hukum tajwid idhar halki. Nah, kemarin kita baru bahas sampai sini ya. Maka insya Allah sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini insya Allah ya. Kita mulai dari pembahasan yang ini ya. Oke, teman-teman, huruf yang saya blok ini huruf apa? Coba kita bahas ulang lagi. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama asli hurufnya huruf apa? Ini namanya adalah huruf, coba masih ada yang keliru nggak ya? Kita cek dulu jawaban teman-teman. Oke, good. Masya Allah, alhamdulillah. Ini namanya adalah huruf hamzah. Jadi saya ingatkan teman-teman sekalian, ada yang jawab tetot nih. Oke, kita izin melakukan penilangan terlebih dahulu. Teman-teman, jika di antara teman-teman masih ada yang menganggap bahwasannya ini adalah huruf alif, maka ini kurang sempurna alias tetot. Ya, kurang sempurna. Ya, dia bukan alif. Lantas dia siapa? Dia ini adalah hamzah. Ya, kita ingatkan ini namanya adalah hamzah. Bang, bukankah bentuknya seperti bentuk tangkai angka 1 begini, kan ini alif? Perhatikan. Walaupun memang bentuknya seperti alif, tapi teman-teman ketahuilah, alif itu tidak mungkin memiliki harokat, baik di atas ataupun di bawahnya. Ya, oke? Jadi alif itu tidak mungkin berharokat baik di atas atau di bawahnya. Ya, contohnya mana alif nih? Ini alif ini. Ya, dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Bang, kan ini ada tanda alis. Alis itu bukan harokat. Ini sebagai tanda dia bacaan panjang. Tanda mad. Ya, jadi alif itu yang ini. Di atas dan di bawahnya dia tidak memiliki harokat. Ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia berharokat. Nah, itu adalah huruf hamzah. Ya, itu adalah huruf hamzah. Nah, jadi kalau hukum tajwidnya alif lam syamsiyah. Nah, makanya kalau saya pribadi nggak pernah sebut alif lam sebenarnya. Kalau saya sebutnya idgham syamsi atau asyamsiyah. Tapi teman-teman mau sebut alif lam ya mangga, silakan saja. Ya, gitu. Tapi kalau kita bahas itu apakah itu alif? Bukan alif, itu hamzah wasol. Ya. Oke. Baik, itu hanya penamaan saja, ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Nah, ya. Nah, ini kalau teman-teman sekali lagi mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia bentuk hurufnya seperti alif tapi dia berharokat, namanya adalah hamzah. Ya, jadi huruf yang sering kali kita baca a i u, ya. Huruf yang sering kali kita baca a i u, misalnya ta'awudz, a'udzu billahi a-nya itu adalah hamzah. Ya, atau misalnya illal musallim atau ila fihim ila i-nya itu adalah hamzah. Jadi huruf yang sering kita baca a i u itu adalah hamzah. Nanti kita bahas apa itu beda hamzah qata dan hamzah wasol. Kita bahasnya ketika kita menemukan hamzah wasol, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Intinya gini, apa bedanya hamzah wasol dan hamzah qata? Hamzah qata dia memang berharokat, hamzahnya kalau hamzah wasol dia tidak berharokat. Karena dia berharokatnya karena ketika diwasol dia tidak dibaca. Nanti kita bahas ya. Oke, jadi ini adalah hamzah. Ya, huruf yang sering kita baca a i u itu namanya hamzah. Mohon kita bahas sesuai dengan contoh ayat. Nah, selanjutnya hamzah di sini dia berharokat baris atas ya. Oke. Perhatikan, hamzah di sini dia berharokat baris atas. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Oke, saya izin tulis. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Basic huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A.
Ya, maka hamzanya nggak dibaca i, dia tidak dibaca u. Kenapa? Karena dia berharokat fathah, yaitu baris atas. Ya, oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan dibaca dengan vokal a, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, Bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah emang bunyi vokalnya bukan a? Baik, perhatikan. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sekalian, maka huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dia tidak dibaca dengan vokal A, tapi dia akan condong kepada vokal O. Ya, oke, maka ketika kita lafalkan contohnya, contoh ya, perhatikan. So, nah itu kan huruf sod ketika dia berharokat fathah kan dia nggak dibaca sa, ya, atau apalagi so, do, to, wo, dan yang lainnya. Pokoknya kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia ketika berharokat fathah atau vokal A, atau baris atas yang harusnya dibaca vokal A, tapi dia dibaca dengan vokal O, maka itu adalah tanda-tanda dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, tebal. Ya. Nah, berarti kalau di sini hamzah dia berharokat fathahnya vokal A, hamzah nggak dibaca O kan? An a bukan an o, maka hamzah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Nah, cara menyempurnakan pelafalan huruf-huruf yang dia berharokat fathah tapi hurufnya adalah huruf tipis, bagaimana menyempurnakan pelafalannya? Baik. Yang pertama, teman-teman harus sempurnakan harokat fathahnya dengan cara BM, ya. Teman-teman juga harus perhatikan kadar tipisnya dengan cara seolah sambil senyum, SS. Ya, BM SS, buka mulut sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Oke, jadi gini teman-teman ya, saya balik lagi, mohon izin. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, apapun hurufnya, mau dia tebal ke, mau dia huruf yang tipis ke, huruf fathah itu dia harus dilafalkan dengan bil fathih fam, dengan membuka mulut. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkannya mingkem-mingkem saja, atau teman-teman ketika melafalkan fathah yang vokal O huruf tebal teman-teman monyong. Contohnya, perhatikan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf berharokat fathah itu nggak ada yang mingkem, nggak ada yang ngonyong, tapi dia harus buka mulutnya. Contoh yang insya Allah lebih tepat dibanding yang sebelumnya yang tadi kita contohkan. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas vokal A-nya atau vokal O-nya itu dibuka mulutnya, ya. Wal maftuhu bil fathhi fam. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah itu mingkem atau monyong, tapi buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathhi fam. Ya. Selanjutnya, ya, kita huruf fathahnya sudah kita tahu, sudah kita ketahui bagaimana cara menyempurnakannya. Sekarang kita lihat huruf tipis, dia hurufnya huruf tipis. Maka ada dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis sehingga huruf tipis menjadi tipis. Apa nama sifatnya? Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Oke, istifal itu artinya kalau kita ibaratkan tangan ini adalah lidah kita, ya. Istifal itu pangkal lidah kita tidak naik ke atas. Ya. Oke, pangkal lidah dia terhampar di bawah. Yang kedua, nama sifatnya infitah. Infitah itu antara lidah dengan langit-langit dia berjarak, alias dia menimbulkan atau menghasilkan ada rongga atau aula mulut di dalamnya. Nah, maka sifat istifal pangkal lidah terhampar, sifat infitah aula mulut atau rongga mulut terbuka, itu harus tertunaikan pada huruf tipis sehingga huruf tipis terdengar tipis. Ya? Jelas ya? Coba. Dua sifat tadi itu biasanya akan lebih tertunaikan oleh kita ketika melafalkan itu kita analogikan sambil seolah tersenyum. Sambil seolah tersenyum. Contoh, kalau kita lafalkan, lihat di sini hamzanya dia huruf tipis ya, berharokat fathah. Kalau kita lafalkan hanya buka mulut saja, maka pelafalannya akan seperti ini. A, 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 a,
A. Sekarang kita coba lafalkan sambil seolah tersenyum. Yang asalnya A menjadi A. 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 Ya. Bedakan antara A, atau A. Paham nggak? Bisa dibedakan nggak antara senyum, ya tadi sedikit tersenyum dan ketika dia hanya buka mulut saja. Bisa dibedakan atau tidak teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Bisa dibedakan nggak? Coba kita cek dulu nih, ya. Bisa dibedakan nggak? Terdengar nggak? Beda ya. Nah, jadi jangan hanya teman-teman buka mulut saja, ya, bukan hanya menyempurnakan harokat fathahnya saja, tapi teman-teman sempurnakan dengan kadar tipisnya. Makanya kita sering analogikan sambil tersenyum, sebenarnya poinnya bukan di senyumnya, tapi senyum ini biasanya membuat sifat istifal dan infitah pada huruf tipis itu lebih tertunaikan. Kalau dia hanya buka mulut tadi, bedakan dengan gitu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Jadi ketika kita baca faja'alahu maaf. Faja'alahu wutha'an jadi bukan a tapi a, tipis dia, ya. Oke. Oke, paham ya? Oke. Ya, sekali lagi saya baca, sekali lagi perhatikan hamzahnya ya, tipis dia. Faja'alahu sa'an gitu. Ya, paham ya? Jadi dia tipis, oke? Kita hapus dulu, oke? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kepada huruf berikutnya. Teman-teman, saya izin kasih warna hijau, ya. Berarti ini yang sedang kita bahas. Teman-teman, kira-kira nih, huruf yang saya blok dengan warna hijau di atas nih, ini nama asli hurufnya huruf apa? Ya, dalam bahasa kita ya. H kecil. Sip, ya. Ada yang bilang H kecil, ada yang bilang H pedas. Enggak, silahkan boleh, ya. Gitu ya, H kecil, H pedas boleh. Nah, banyak orang melafalkan huruf H kecil nih, ya, yang di atas saya nih, yang saya kasih tanda warna hijau. Banyak di antara kita melafalkan H kecil ini tertukar dengan huruf yang lain. Ada dua huruf yang seringkali tertukar dia dengan H kecil, ya. Oke, apa saja hurufnya? Yang pertama, banyak orang melafalkan H kecil tertukar menjadi huruf H besar, ya. Yang kedua, banyak orang melafalkan H kecil tertukar menjadi semi-semi huruf kho, ya. Nah, kalau jadi H besar salah besar, jadi kho salah besar juga. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar, Bang? Ya, kenapa tertukar huruf itu antara H kecil dengan huruf H besar atau kho? Itu kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Nama istilahnya adalah lahnul jali atau lahan jali. Kenapa bisa menjadi kesalahan besar? Karena kalau kesalahannya sudah menukar huruf antara yang satu dengan yang lain, maka itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur katanya berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Ya. Jadi jangan sampai kita melafalkan yang harusnya kita lafalkan ahwa, tapi kita lafalkan jadi H besar. Ahwa, ataupun jadi huruf kho. Ada seperti dengkuran atau ngoroknya, maka itu kurang sempurna teman-teman sahabat sekalian, ya. Oke, maka bagaimana Bang agar H kecil ini tak tertukar dengan H besar ataupun huruf kho? Caranya teman-teman ketahui bagaimana cara melafalkan H kecilnya. Maka teman-teman harus kenalan sama H kecilnya, ya. Saya izin ya, dampingi teman-teman, perhatikan baik-baik dulu. Oke. Nah, huruf yang kita bahas sekarang ya adalah bukan ain ya, tapi kita fokus ke H kecil. Ya. Masya Allah. Bentar ya. H kecil. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan H kecil itu tepat pada makhrajnya. Nah, di mana H kecil dilafalkan? H kecil dilafalkan dari wastul halqi. Ingat ya, jadi setiap huruf-huruf hijaiyah itu
punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Jadi tidak asal. Enggak asal. Ada tempat keluarnya. Ya, kenapa ada tempat keluarnya? Ya, kenapa kita bahas? Biar teman-teman tahu bagaimana cara melafalkannya. Biar teman-teman tahu bagaimana cara melatihnya. Ya, oke. Oke, H kecil itu dilafalkan dari mana? Nah, ya sekali lagi, H kecil itu dilafalkan dari, ya, kita lihat dari wastul halqi. Wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Summa liwastihi fa'ainun ha'u. Keluarlah dari tengah tenggorokan huruf ain dan H kecil. Di mana? Nih, pada ilustrasi gambarnya, saya izin hapus dulu. Maaf, ya. Nah, perhatikan. Nih, H kecil itu di bagian yang ini bersama ain. Dari bagian area yang berwarna ungu. Ini disebut dengan area katup epiglotis. Ya. Nah, ain dan H kecil sama-sama dilafalkan dari sini. Lantas bang, kalau misalnya ain dan H kecil sama-sama dilafalkan dari sini, apa pembeda di antara mereka? Bedanya dari segi sifat. Ya, kalau ain dia tidak mengalirkan nafas, ketika dilafalkan ain tidak mengalir nafas yang berhembus. Kalau H kecil dia ada hembusan angin, ya, dengan karakteristik yang berbisik. Ha, hi, hu. Kedengeran nggak? Ada bunyi bisikannya dulu. Ha, hi, hu. Ya. Oke. Oke, jelas ya? Ha, hi, hu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi H kecil itu dia ada mana? Nah, ada sifat hamsnya, ya. Oke, ya. Oke, dia punya sifat yang namanya adalah hams. Ya. Hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas, teman-teman sekalian. Ya, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, karakteristik nafas yang mengalir dari huruf H kecil, ya, adalah seperti kita berbisik. Ya, ada yang bilang juga seperti orang kepedesan, makanya ada yang bilang hak pedas. Ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh, sah-sah saja teman-teman sekalian. Sah-sah saja, boleh, aman. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lafalkan sekali lagi perhatikan, dia tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ha, ha, hi, hu, ah, ya. Nah, bang, gimana tips dan triknya biar H kecilnya bisa seperti itu? Tepat lafalkan, tekan bagian tengah tenggorokannya, alirkan bisikannya dulu sedikit, baru keluarkan vokal a i u-nya. Ha, hi, hu. Nah, sekarang, ya, banyak orang melafalkan H kecil tak seperti ini. Nah, oke, perhatikan. Ya, nih, H kecil sudah kita ketahui dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Nah, H kecil dilafalkan, banyak orang melafalkan tak tepat dari sini. Tapi banyak orang melafalkan terlalu ke bawah. Ya, terlalu ke bawah teman-teman sekalian. Terlalu ke bawah. Oke. Nah, kalau H kecil dilafalkan terlalu ke bawah, yang muncul bukan H kecil lagi. Kenapa? Karena H kecil itu di sini. Ya, terus kenapa, bang? Kan cuma beda dikit. Nih, lihat. Kalau dia yang asalnya di sini, dia dilafalkan terlalu ke bawah, maka itu yang muncul adalah huruf yang lain. Jadi apa? Jadi hak besar. Hak besar itu dilafalkan dari namanya aqsal halqi, pangkal tenggorokan, yaitu area yang berwarna ungu nih. Tenggorokan paling pangkal, paling bawah, paling dalam. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan H kecil terlalu ke bawah, maka bunyinya menjadi seperti ini. Perhatikan, ya. Karakter dia H besar juga, dia punya sifat nafas soalnya teman-teman. Dia punya sifat hams juga, tapi karakternya akan berbeda dengan H kecil. Kalau H besar dia karakternya dia biasa. Nafasnya biasa. Ya. Kenapa? Karena dia dilafalkan dari pangkal. Ha, hi, hu, kerasa nggak? Kerasa nafasnya? Kerasa ya? Nah, jadi beda kalau H kecil di sini nafasnya berbisik. Ha, hi, hu. Kalau H besar ha, hi, hu. Oke? Jelas ya? Terasa ya? Baik, selanjutnya teman-teman sahabat Quran sekalian. Nih,
Selain hak kecil dilafalkan dia terlalu ke bawah, jadinya hak besar. Banyak orang juga yang melafalkan hak kecil bablasnya bukan ke bawah, tapi bablas terlalu ke atas, terlalu ke sini. Nah, kalau hak kecil dilafalkan terlalu ke sini, itu jadi huruf lain juga. Kalau terlalu ke bawah kan dia jadi hak besar ya. Tadi sudah kita bahas kan ya. Nah, kalau hak kecil dia dilafalkan terlalu ke atas, maka yang muncul juga huruf yang lain. Huruf apa? Betul, dia jadi huruf kho tuh, ya. Kho dilafalkan tepat dari bagian ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar. Nah, hak kecil tuh di sini. Nah, teman-teman terlalu kuat bablas terlalu ke atas, jadinya dia keluar seperti berupa dengkuran. Ada seperti ngorok-ngoroknya. Ya. Maka jangan aneh kalau teman-teman melafalkan hak kecil, tiba-tiba begini bunyinya. Kha, khi, khu, kha, khi. Nah, ada bunyi-bunyi gini nih. Nah, itu tandanya teman-teman melafalkan terlalu ke atas. Bablas ke sini, kurang ke bawah. Ya, atur lagi, diatur lagi. Kalau misalnya dengar bunyi-bunyi kha, khi, khu, alhamdu. Itu berarti terlalu bablas ke atas, turunin lagi. Ha, hi, hu, ah. Paham ya? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah. Nah, begitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Jadi nafasnya betul-betul dia berbisik. Ya. Oke, jadi kita ingatkan lagi, hak kecil itu dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Ya. Tengah tenggorokan kita. Oke. Jelas. Nah, kalau H besar dari pangkal, kalau kho dari ujung tenggorokan. Ya. Oke, sekarang kita coba contohkan ya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Gitu. Oke, ya dia berbisik ya. Oh, teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Kita belum bahas ini nih. Nah, perhatikan. H kecil di sini di atasnya dalam kondisi apa? Ya. Oke, hak kecil di sini di atasnya ada tanda petik. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya tanda apa teman-teman? Ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Ya, kalau kita sering sebut ini dengan tanda mati, sepakat nggak? Siapa yang teman-teman bilang ini adalah tanda mati? Boleh nggak sih kita sebut dengan tanda mati? Boleh saja, sah-sah saja, ya. Oke, tapi sebenarnya tanda sukun itu artinya apa sih? Baik, perhatikan. Sukun itu teman-teman sekalian ya, artinya adalah diam. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dia dalam kondisi sukun, itu diam. Diam apanya bang? Diam rahang kita. Diam rahangnya. Contoh, ya kalau kita melafalkan hak kecil berharokat, berarti harokat itu maksudnya adalah bergerak rahangnya. Contoh, perhatikan ya. Kalau sukun diam rahangnya. Oke, misalnya kita lafalkan hak kecil berharokat, maka dia bergerak rahangnya. Ha, hi, hu. Bergerak ya. Tapi ketika kita melafalkan hak kecil dalam kondisi sukun, maka dia diam. Standby. Ya, nah itu yang dimaksud dengan sukun. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman perhatikan, ketika kita melafalkan hak kecil dalam kondisi diam atau sukun, pastikan dua sifat ini tidak terputus. Apa nama sifatnya bang? Ada dua. Ya, jangan sampai dua sifat ini terputus. Ada sifat yang namanya hams, ada sifat yang namanya adalah rokhawah. Oke, kita tulis ya. Nah, hams itu apa bang? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Rokhawah itu mengalir suara. Mengalir. Jadi kedua sifat ini ya, kedua sifat ini baik dari segi suara dan nafas itu harus mengalir. Ya, harus mengalir teman-teman sahabat Quran sekalian, harus mengalir. Jangan sampai terputus. Contoh terputus itu begini. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Antara dengan wa nggak boleh ada jeda hening. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Itu nggak boleh. Ya, harus mengalir semua tanpa adanya jeda antara hak kecil sukun dan dengan huruf berikutnya.
faja'alahu ghutsa'an ahwa. Nah, begitu. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Walaupun hari libur, walaupun hari Ahad atau hari Minggu, ya, semoga kita tidak pernah libur untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga teman-teman yang terus meluangkan waktunya buat Quran, ya, Allah muliakan teman-teman, Allah berkahi hari teman-teman karena Quran. Amin, amin insya Allah teman-teman sekalian, ya. Baik, sebelumnya teman-teman kita pastikan lagi apakah suara mic-nya di sana sudah nyaman. Ini kita sambil coba testing. Apakah suara mic-nya sudah nyaman di sana? Apakah suara mic-nya, sound-nya sudah nyaman di sana? Pastikan aman dan nyaman dulu ya. Aman nggak? Sambil kita tes ya teman-teman ya. Aman nggak? Coba, aman nggak teman-teman sekalian? Ya, aman ya? Nyaman nggak ya? Nyaman ya? Baik. Terima kasih atas responnya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Ya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Oke, baik. Nyaman, bagus, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang tanpa saya pinta, yang tanpa saya minta ya, bantu tap like dan share. Terima kasih teman-teman orang-orang pilihan, teman-teman orang-orang yang berarti ingin ikut dakwah Quran. Terima kasih siapapun. Allah Maha melihat dan malaikat mencatat segala bentuk amal soleh teman-teman sekecil apapun ya. Jangan teman-teman anggap tap layar teman-teman dan share teman-teman tak menjadi pahala ya, bahkan bisa menjadi amal jariah buat teman-teman sekalian. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini kita mendapati huruf berikutnya kita tandai dengan tanda warna hijau. Teman-teman, ini namanya, nama aslinya huruf apa? Coba, saya pengen tahu nih. Teman-teman, huruf yang saya tunjuk dengan warna hijau nih, ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf waw. Ya, saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf waw. Teman-teman menulisnya wawu atau waw begini boleh ya. Ini namanya huruf waw. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf wa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Oke? Baik. Huruf waw ini huruf yang mudah atau huruf yang sulit teman-teman sekalian? Ya. Huruf waw ini saya pengen nanya. Jujur ya. Huruf waw ini saya coba tampilkan di atas saya. Nah, huruf waw ini huruf yang mudah untuk kita lafalkan atau huruf yang sulit untuk kita lafalkan? Jujur. Ya. Huruf yang mudah atau huruf yang sulit untuk kita lafalkan? Huruf yang, nah ini agak lambat di sini tempat tampilnya. Huruf yang mudah ya, sepakat ya? Oke, huruf yang mudah. Oke, baik. Nah, saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak orang yang tidak fokus melafalkan wawnya. Banyak orang yang dia tidak konsentrasi melafalkan huruf wawnya. Ya, berbeda misalnya ketika kita melafalkan huruf-huruf yang kita anggap sulit. Contohnya apa? Huruf dhad, apalagi huruf shad, huruf ain, huruf ra. Huruf-huruf yang kita anggap sulit biasanya kita akan lebih prepare, kita akan lebih fokus, kita akan lebih konsentrasi. Ya, ketika hurufnya mudah dilafalkan, karena saking mudahnya kita kadang-kadang melafalkannya tidak fokus, nggak konsen. Jangan sampai kita pilih kasih. Mau dia huruf yang mudah, kita harus tetap menyempurnakan pelafalannya. Ya, nah pastikan teman-teman jujur ya. Coba huruf waw yang saya lafalkan sekarang ini betul atau tidak? Ya. Perhatikan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Wa. Apakah waw yang seperti ini tepat atau keliru? Ahwa. Keliru, kurang sempurna. Kenapa? Karena dia tak sempurna wawunya. Iya, kenapa? Ayo kita bahas. Ya. Baik, kita bahas teman-teman sekalian. Jadi, huruf waw itu ya, dia punya kaidah teman-teman sekalian ya. Dia punya tata aturan. Perhatikan ya. Kita ingat-ingat lagi, kita ingatkan, kita murojaah lagi. Ingat teman-teman sahabat Quran sekalian. Huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dia memiliki makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf waw, tempat keluar huruf waw itu dari mana? Enggak asal dari, kita geser, dari asyafatain. Bang, asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Diapain kedua bibirnya? Li syafatainil wawu ba'un mimu.
Ya. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, begini. Ya, intinya ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, bibirnya harus muncung, bibirnya harus monyong-manyun, maju mulutnya. Ya, seperti ini. Ya. Faja'alahu wutha'an ahwa. Pastikan muncung mulutnya. Faja'alahu wutha'an ahwa. Maju mulutnya seperti yang teman-teman lihat pada ilustrasi gambar nih. Ya. Nah, sering kita sebut apa jamaah sekalian, sahabat Quran? MM. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, dia harus malah dihapus lagi ya. Harus MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya. Jadi tidak asal. Nggak asal teman-teman sekalian. Ya, ada aturannya. Kita sempurnakan pelafalan kita. Ya, masalah dunia saja kita pengen yang sempurna, lah toko masalah akhirat pengen cuman seadanya. Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Baik. Huruf wawu di sini sudah kita pelajari melafalkannya seperti apa. Sekarang kita lihat. Huruf wawu di sini di atasnya ada fathah tegak. Ya, teman-teman nggak perlu bingung ya kalau ada fathah tegak di atas huruf seperti ini dan setelahnya ada seperti huruf ya seperti ini. Huruf ya-nya ini ya, ini disebut dengan alif maksuroh atau alif bingkang, alif bengkok. Ini nggak perlu teman-teman baca. Ya, nggak usah dihiraukan. Ya, jadi fokus ke fathah tegaknya. Baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah tegak macam ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sekalian. Ya, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah tegak seperti ini, dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Kita izin tulis ya, 2 harokat. Ya, atau ada yang bilang juga kadarnya 1 alif. Ya, 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Ya, oke, teman-teman sudah sepakat ini adalah dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya, atau sering kita sebut dengan mad asli. Ya, boleh juga. Cuman saya izin tulisnya mad tabi'i ya, karena biasanya saya manggilnya bukan mad asli tapi mad tabi'i. Tapi teman-teman boleh panggil mad asli pun boleh. Nah, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam mushaf Al-Quran yang seringkali akan kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid mad tabi'i ini, kadar 2 harokatnya pas, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Pastikan pas di 2 harokat. Kenapa bang? Kalau mad tabi'i teman-teman kadang-kadang masih belum konsisten, kadang-kadang masih suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan, maka saya yakin bacaan ngaji teman-teman jadi kurang tertib, kurang rapih, kurang teratur. Ya, bang, bagaimana cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat di sini biar mad tabi'i kita pas, tidak kepanjangan, tidak kependekan? Caranya cukup teman-teman ayunkan teman-teman sekalian. Cukup teman-teman ayunkan. Izin ya, saya tulis ya. Nih, ayunkan. Ya, diayun ya. Contoh, ayun, ahwa faja'alahu ghutha'an ahwa. Diayunkan saja. Bang, apakah mad tabi'i harus selalu diayunkan? Ini untuk teman-teman yang masih belum konsisten 2 harokat mad tabi'inya diayunkan. Kalau teman-teman misalnya, bang, saya mah insya Allah sudah tepat 2 harokatnya, nggak diayunkan pun sungguh tidak masalah. Contoh, wutha'an ahwa. Tapi yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan mad tabi'i pada akhir ayat seperti ini, ketika kita mau berhenti, banyak orang yang itu mad tabi'inya kepanjangan teman-teman sekalian. Kepanjangan karena apa? Karena lagi enak pakai nada. Terbuai oleh enaknya nada, akhirnya merusak kaidah tajwid. Jangan ya. Tetap diindahkan bacaannya, tapi jangan menyelisihi tajwid. 2 harokat. Jangan sampai begini. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Kepanjangan itu. Cukup 2 harokat saja.
faja'alahu ghutsa'an ahwa. Beres. Ya, jangan sampai kepanjangan ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Yuk kita baca bareng-bareng sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Bismillah ya. Kita praktekkan pelan-pelan ya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lagi. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sekarang kita contohkan pelafalannya dari mulut kita. Perhatikan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Ya Allah, semoga teman-teman sahabat Quran tanpa terkecuali yang meluangkan waktunya untuk belajar ngaji di room ini atau di room-room yang lain, di room ngaji yang lain, ya Allah, semoga berkahi hari ini karena Quran, ya Allah, karena mengawali aktivitas untuk meluangkan waktu untuk Quran, bukan sisa waktu luang, ya Allah, tapi meluangkan waktunya untuk Quran, ya Allah. Maka berikan kemuliaan, kemudahan, keberkahan pada hari ini karena Quran, ya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Kita agak zoom out dulu ya, karena ayatnya ini nyambung ya ke baris berikutnya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya. Ayat ke-6 surah Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Oke, baik. Kita mulai. Ini saya izin zoom out lagi sedikit. Oke. Ya. Baik, sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya. Aman ya? Aman? Oke, udah diatur ya. Oke. Baik. Kita mulai bahasan selanjutnya ya. Baik, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya nama aslinya ya. Oke, saya pengen nanya nih teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama aslinya huruf apa? Nah, teman-teman harus tahu nama huruf asli itu kenapa sih? Gini teman-teman. Kenapa harus tahu nama asli huruf? Karena nanti ada namanya ayat-ayat fawatihus suwar. Apa tuh ayat-ayat fawatihus suwar? Ayat-ayat fawatihus suwar itu adalah ayat-ayat yang terdapat huruf-huruf muqatta'ah. Aduh, Bang, apalagi tuh? Contohnya begini. Ayat-ayat fawatihus suwar itu ada di awal surah biasanya. Tapi nggak semua surah ya. Ada di beberapa surah yang awal surahnya itu ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar itu ada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dia dibaca sesuai dengan nama aslinya. Sesuai dengan nama aslinya. Contoh misalnya surah Al-Baqarah saja. Alif Lam Mim. Bukan alama kan? Kalau kita nggak tahu nama aslinya mau kita baca alama. Atau misalnya yang ada huruf sih. Huruf sin juga nanti teman-teman harus tahu. Biar apa? Biar nanti kalau ada ayat-ayat di awal surah yang dia ada huruf sin, ya contoh huruf qaf atau huruf nun kan nggak dibaca na atau ko atau ko, ada tuh huruf nun, huruf qaf ya. Nah jadi jangan sampai keliru. Sin, yasin kan bukan dibaca yasa tapi Yasin. Nah, itu kan nggak bisa kita baca Yasa. Kalau teman-teman nggak tahu, ya, kalau teman-teman nggak tahu nama asli hurufnya, kan nanti bacanya jadi gimana? Yasa. Tidak ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini namanya adalah huruf sin. Teman-teman harus tahu nama asli hurufnya. Ini namanya adalah huruf sin. Ya. Oke, huruf sin ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Persis.
Ya, huruf sin ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, tinggal kita lihat sin itu punya salah satu sifat yang khas dari huruf sin. Apa? Nama sifatnya adalah sofir. Sofir itu apa? Sofir itu artinya berdesis. Apa? Berdesis. Ya, sa, si, su. Ah, itu desis ya. Oke, ada yang bilang juga berdesir, boleh ya. Oke, sifat sofir. Nah, huruf sin ini kita lihat dia berharokat baris atas. Ya, berharokat baris atas. Oke. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas itu namanya harokat fathah. Kita ulang lagi ya. Semoga teman-teman tidak bosan untuk saya ulang bahasan ini. Ini adalah harokat fathah. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat baris atas, ini namanya harokat fathah. Huruf yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, ya. Dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka sin di sini tak kita baca si dengan vokal i. Kenapa bang? Karena dia tidak berharokat kasroh baris bawah. Oke. Lalu dia juga sinnya nggak dibaca dengan vokal u. Hah? Kenapa bang? Karena dia di atasnya tidak berharokat dhammah. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal A, ya, dengan vokal A. Oke, kenapa? Karena dia berharokat fathah, ya, baris atas. Dia di basicnya dibaca mesti dengan vokal A. Oke, ya, maka dia dibaca tidak si, tidak su, tapi sa. Oke, sekarang selanjutnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan munculnya adalah vokal A sesuai dengan dasarnya atau sesuai dengan basicnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang muraqqaqah atau huruf yang tipis. Huruf yang tipis. Oke, huruf yang maaf ya, malah terlalu ke atas. Huruf yang tipis. Bang, emang kalau huruf yang tebal bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A, bang. Kalau huruf tebal ya, dia bunyi vokalnya akan condong kepada vokal O. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa, bang? Contohnya adalah so, apalagi bo, apalagi po, apalagi ngo, dan masih banyak yang lainnya. Ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibacanya dengan vokal O, terdengarnya vokal O tapi bukan A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Paham ya? Jelas sampai sini? Berarti huruf sin ini huruf yang tipis. Kenapa? Karena bukan dibaca so tapi sa gitu. Oke? Sip. Selanjutnya ya. Bang, kalau kita udah tahu huruf tipis ketika berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, atau fathah yang dia dibaca dengan vokal A adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis, lantas kenapa? Nah, ketika kita sudah tahu oh dia huruf yang tipis, kita jadi tahu, maka kita harus menyempurnakan harokat fathahnya disertai dengan kadar tipis yang juga disempurnakan. Bagaimana? Nah, perhatikan, huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan cara BM. BM itu apa? Buka mulut. Ya. Jangan lupa dia harus dilafalkan buka mulutnya dengan kadar yang tipis. Berarti dilafalkan kita analogikan seperti sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Buka mulut sambil senyum. Oke. Huruf yang berharokat fathah itu harus dibaca dengan buka mulut. Contohnya begini, ya. Perhatikan. Perhatikan, mau dia vokal A, mau dia vokal O, ketika fathah dia mesti dibaca buka mulut, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nggak ada yang monyong ya, kho nggak ada, ya. Apalagi so, bo, sa, ta, da. Ketika fathah itu dia mau vokal A, vokal O, dia semuanya dibaca buka mulut, tak ada yang monyong. Termasuk huruf tebal. So, tuh dia lihat, ya lihat tampak sampingnya nih. So, bo, nggak ada yang muncung maju-maju. So, bo, tidak. So, bo, po, ba, ta, gitu. Oke? Ya. Nah, cuman buka mulutnya harus bagaimana? Nah, kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, yaitu vokal A, maka kita analogikan sambil senyum. Kenapa? Karena huruf tipis itu dia punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Yang pertama, nama sifatnya istifal. Istifal itu artinya lidah terdalam kita tidak kita angkat ke langit-langit. Ya, kalau dia diangkat ke langit-langit pangkal lidahnya, maka ini sifat punya huruf tebal. Nama sifatnya isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat vokal A menjadi vokal O. So, ya, lihat ya. So, bo,
itu. Nah, kenapa dia bisa menjadi vokal O? Bukan karena monyongin mulut, tapi karena sifat isti'la tadi, pangkal lidahnya naik ke atas. Nah, yang sedang kita bahas huruf tipis. Huruf tipis itu dia sebaliknya. Dia pangkal lidahnya PLT, pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Ya. Nah, itu yang pertama, pangkal lidahnya tidak naik, relax. Lalu yang kedua, huruf tipis itu punya sifat namanya infitah, alias aula mulut atau rongga mulutnya terbuka. Kenapa? Karena dominan lidah dia terhampar, tidak ada yang mengarah atau menaik ke langit-langit seperti ini. Kalau begini nama sifatnya itbaqu, untuk huruf tebal juga. Tapi huruf tipis itu begini. Ya. Ada jarak. Nah, sifat istifal dan infitah pada huruf tipis itu lebih terasa biasanya ketika kita analogikan sambil seolah tersenyum. Jadi poin pentingnya itu bukan disenyum, tapi di dua sifat tadi kita analogikan sambil seolah seperti tersenyum. Oke, sekarang kita coba buktikan. Tadi huruf yang sedang kita bahas huruf apa? Huruf sin berharokat fathah. Oke, sekarang kita coba lafalkan hanya sekedar membuka mulut saja. Contoh, sa. Dan sekarang coba kita buktikan dengan buka mulut tapi sambil seolah tersenyum. Yang asalnya begini, sa menjadi sa. Coba teman-teman, bisa bedakan nggak antara sa dengan sa? Sa dengan sa. Apakah menurut teman-teman sahabat Quran sekalian itu sama atau berbeda antara sa dengan sa? Ya, berbeda. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Masya Allah. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk sahabat-sahabat Quran yang mungkin baru bergabung. Ya, perkenalkan nama saya Givari Putra. Di sini kita sedang belajar bedah tajwid. Ya, belajar ngaji bareng-barang, sedikit-sedikit per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Buat teman-teman yang tanpa saya pinta sudah bantu tap-tap layar, sudah bantu share tanpa saya pinta. Allah Maha melihat, malaikat tidak pernah berhenti mencatat segala bentuk amal soleh teman-teman sekecil apapun. Semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman tanpa terkecuali. Kita lanjutkan. Ya. Oke, sa. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya izin hapus, ya. Oke, baik. Sa. Selanjutnya, huruf berikutnya teman-teman sekalian. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Ini namanya adalah nama aslinya ya. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf na. Ini namanya adalah huruf nun ya. Ingat, namanya nama aslinya nun. Ya. Oke, huruf nun ini dilafalkan mudah. Kenapa mudah? Karena pada abjad alfabet huruf nun itu sama seperti kita melafalkan selayaknya kita melafalkan huruf N. Ya, persis. Seperti kita melafalkan huruf N. Ya. Oke, contohnya nana, nini, nunu, nari, nanas, nini. Itu kan huruf nun itu. N itu huruf nun. Jadi mudah insya Allah. Cuman seperti biasa, kita lihat harokatnya apa. Oke, nun di sini harokatnya adalah simpul angka 9. Kalau teman-teman mendapati ada simpul angka 9 di atas huruf, nama harokatnya disebut dengan harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Ya, kalau tadi harokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A, tapi kalau dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya, maka huruf nunnya di sini nggak kita lafalkan na lagi. Bang, kenapa bukan vokal A? Karena dia tidak berharokat baris atas atau fathah. Oh, oke bang. Tapi kenapa dia nggak dibaca kita dengan vokal I saja? Kenapa? Karena dia tidak berharokat baris bawah atau kasroh. Oh iya bang. Berarti dia mesti dibaca dengan vokal U ya? Iya, betul banget. Kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, namanya harokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Masya Allah. Faham sampai sini? Oke, sekarang ya, bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat dhammah yaitu dengan vokal U yang paling sempurna atau paling maksimal? Perhatikan ya, ketika teman-teman tanpa terkecuali ya, ketika teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah, vokal U itu harus dilafalkan dengan cara maju mulutnya. Jangan cuman sekedar teman-teman, contohnya di sini adalah huruf nun berharokat dhammah, teman-teman melafalkannya hanya sekedar seperti ini. Nu,
nu, nu. Ini adalah contoh huruf berharokat dhammah yang tidak sempurna. Nu, nu. Tidak, tapi maju mulutnya. Nu, nu, nu. Jadi jangan malu-malu teman-teman, ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah harus maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tidak akan mendapatkan kesempurnaan kecuali illa dengan bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memunculkan mulut kita ke arah depan mulut kita. Ke arah depan. Ya. Nu, nu. Ya, jangan malu-malu, Bang. Kalau saya melafalkan huruf berharokat dhammah harus muncung-muncung manyun seperti itu, muka saya jadi kurang ganteng, kece dan cantik di hadapan si doi. Gak masalah. Yang penting bacaan teman-teman ganteng cantik di hadapan Allah. Ya, kita ngaji pengen benar, kita ngaji pengen bagus, biar Allah cinta dengan bacaan kita, biar betul di hadapan Allah, biar indah di hadapan Allah. Ya, oke, muncung, jangan jaim, muncungin. Ya, sanu. Sa-nya tipis, sa, bukan sa, tapi sa, sanu, sanu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, insya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga Allah mudahkan apa yang kita ikhtiarkan, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya. Oke, sebentar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, sanu sudah beres ya. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita lihat ya, ada huruf yang berwarna ungu. Saya pengen nanya dulu, nama asli dari huruf ini huruf apa? Huruf yang berwarna ungu ini nama asli hurufnya apa sih? Nama asli hurufnya adalah huruf qaf, ya. Nama asli hurufnya adalah huruf qaf. Oke. Ya, mau pakai nulisnya pakai O atau nulisnya pakai A begini gak masalah ya, ini hanya masalah penulisan saja. Oke, ini adalah huruf qaf. Baik ya, huruf qaf dilafalkan dari mana? Mau tahu nggak makhraj huruf qaf dari mana? Ya, jadi gini, huruf qaf itu dilafalkan dari makhraj namanya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Nah, jadi huruf qaf itu dilafalkan dari pangkal lidah kita, disentuhkan ke langit-langit yang paling dalam, alias langit-langit yang lunak. Dia tidak boleh mengalirkan nafas, dia harus jahar sifatnya. Contoh, ko, qi, ku, aku, ko, qi, ku, aku. Dia tidak boleh mengalirkan nafas. Ko, ki, ku, enggak ya. Dia tidak boleh memercikan atau mengeluarkan nafas sedikit pun walaupun hanya berupa percikan-percikan saja. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, huruf qaf di sini, teman-teman perhatikan. Huruf qaf di sini, lihat di atasnya ada tanda apa nih? Ada tanda Masya Allah. Ada tanda petik. Nah, ini namanya adalah tanda sukun. Tanda sukun. Nah, ini menarik teman-teman. Huruf qaf itu punya sifat yang dia sifatnya hanya muncul ketika qaf dalam kondisi sukun. Nah, ada yang tahu nggak? Huruf qaf punya sifat yang dia hanya muncul ketika qafnya dalam kondisi sukun. Coba ya. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya disebut dengan qalqalah, teman-teman sekalian. Ya. Karena ini huruf qafnya berada di tengah kalimat, bukan pada saat kita berhenti atau di akhir kalimat, tapi berada di tengah kalimat dan tidak pada saat berhenti, maka ini qalqalahnya qalqalah sughra. Ya. Oke, tenang, kita pelajari teman-teman sekalian sedikit-sedikit saja ya. Oke, qalqalah itu apa? Sughra itu apa? Perhatikan, qalqalah itu artinya adalah memantul atau juga boleh kita artikan dengan pantulan. Ya, sughra itu apa? Sughra itu artinya adalah pantulan yang kecil-kecil atau ringan. Ya, oke. Nah, maka ketika teman-teman melafalkan huruf qaf di sini, pantulkanlah dia. Jangan cuma dibaca begini. Sanuk riuka, sanuk riuka, itu tetot. Kenapa? Karena qafnya tidak dipantulkan. Harusnya dipantulkan. Sanuk riuka, sanuk riuka. Sanuqri'uka, ada pantulannya.
tak boleh dia tidak ada pantulan. Kalau tidak ada pantulan, maka teman-teman menyelisihi sifat dari huruf qaf ketika sukun. Gitu. Oke, paham ya? Dia harus dipantulkan, harus dipantulkan. Maaf. Ya, jelas nggak sampai sini? Jelas ya, dipantulkan. Oke, nah sekarang jadi kesalahan pertama tentu banyak orang masih ada di antara kita yang belum memantulkan huruf qaf. Jadi cuman sanukriuka. Nah, itu keliru. Nah, sekarang kita akan bahas ada kesalahan pada huruf qaf sukun yang dia sebenarnya udah dipantulkan. Ya, boleh nggak kita bahas? Jadi huruf qaf itu banyak orang sudah bagus melafalkan qaf itu ketika sukun dengan qalqalah, dengan pantulan. Tapi ada yang kurang sempurna dalam pantulannya. Boleh kita bahas atau tidak? Ya, boleh kita bahas atau tidak? Bahas ya. Nah, kalau teman-teman masih semangat, kalau teman-teman masih pengen lanjut, boleh komen semangat atau lanjut di kolom komentar. Coba berapa banyak yang berkenan untuk komen di kolom komentar. Kita lanjutkan atau jangan nih? Ya, kita lihat dulu nih. Coba seberapa banyak sih teman-teman yang mau belajar? Seberapa semangat sih teman-teman pagi ini? Coba ya. Oke, kita lihat ya. Semangat, lanjut. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, jadi ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan pantulan pada huruf qaf. Yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Aduh, ini kayaknya kurang enak nih. Bentar ya, saya agak turunin dulu. Nah, yang pertama, jangan sampai pantulan huruf qafnya itu pantulannya tertahan. Ini deh, terus di sini ya. Pantulan tertahan. Ya, saya izin tulis bentar. Nah, banyak orang melafalkan qaf sukun atau huruf, bahkan bukan hanya qaf saja, tapi huruf-huruf yang punya sifat memantul yang lain itu dilafalkan, kenapa harus dihentikan pantulannya? Sanuqriuka. Ada yang bacanya begitu nggak? Ada nggak yang bacanya begitu? Ya. Sanuqriuka, sanuqriuka, sanuqriuka. Oh, tidak seperti itu. Kenapa harus ditahan begitu? Karena kalau seperti itu khawatir teman-teman seolah menambah hamzah sukun. Di sini setelah qaf sukun sebelum huruf ro, kalau teman-teman pantulannya dengan pantulan yang tertahan seperti itu, khawatir seolah menambah huruf baru di sana, yaitu hamzah sukun. Kenapa seolah ada hamzah? Karena hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah pada huruf hamzah itu ya akan membuat huruf yang bertemu dengan hamzah sukun terhenti. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Kenapa mu di sana terhenti? Kenapa nggak dibaca qad aflahal mu'minun? Tapi kenapa mu'minun? Karena mu-nya bertemu dengan hamzah sukun. Hamzah punya sifat syiddah. Syiddah pada huruf hamzah sukun itu ya akan membuat huruf yang bertemu dengannya itu terhenti. Bahkan ada yang bilang terhentak. Nah, sama kalau teman-teman lafalkan pantulan dengan seperti itu, khawatir teman-teman sudah menyisipkan huruf baru dalam ayat, yaitu huruf hamzah. Sanuqriuka. Enggak, biarkan saja pantulannya mengalir dengan natural. Sanuqriuka, 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 sanuqriuka. Jangan sampai sanuqriuka. Jangan ditahan. Atau misalnya pada huruf-huruf qalqalah yang lain. Contohnya surah favorit kita kalau lagi sholat, surah Al-Ikhlas. Ikhlas banget kita bacanya ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Enggak begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi nggak ada pantulan yang dia ditahan-tahan gitu. Karena khawatir menambah hamzah sukun tadi teman-teman sahabat Quran sekalian. Paham nggak sampai sini kesalahan pertama? Teman-teman sampai sini paham atau tidak sahabat Quran sekalian? Jelas? Baik, jadi pastikan dia pantulannya mengalir. Ya, jangan terputus. Biarkan dia mengalir dengan natural saja. Sanuqriuka, sanuqriuka, tidak sanuqriuka, tidak. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Selain pantulannya tertahan, banyak orang juga melafalkan qaf ini
Coba teman-teman saya pengen nanya, qaf itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Coba, huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf qaf, huruf qaf. Huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, itu clue-nya ya. Itu clue-nya ya. Sekarang kita coba tebak-tebakan. Itu clue-nya sudah saya sampaikan dan teman-teman sudah jawab sendiri. Huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, itu clue-nya. Sekarang saya akan kasih 2 opsi. Teman-teman silahkan pilih. Mana huruf qaf sukun yang dia salah. Mana huruf qaf sukun yang dia salah. Perhatikan. Yang pertama. Opsi pertama. Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala. Yang kedua. Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala. Nah, yang salah yang mana? Kita cari yang salah bukan yang benar. Yang pertama, sanuqri'uka fala. Yang kedua, sanuqri'uka fala. Yang salah yang mana? Bukan yang betul. Nah, ini hati-hati. Yang teman-teman tulis yang salah yang mana? Ini masih ada beda-beda ini. Ayo. Belum kompak ini. Ulang lagi. Ingat, clue-nya huruf qaf itu teman-teman sudah sepakat huruf qaf itu adalah huruf yang tebal. Sekarang mana huruf qaf yang salah? Ya, qaf sukun yang salah. Perhatikan yang pertama. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala. Yang kedua, sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka fala. Masih beda-beda ya. Oke, yang salah adalah yang pertama. Kenapa yang pertama teman-teman lafalkan terlalu tipis? Sanuke, bukan sanuke. Bunyinya kalau dia huruf tebal, ketika dia punya sifat qalqalah, dia nggak bunyi vokal e. Kalau dia bunyi vokal e itu untuk huruf tipis. Contohnya huruf dal, huruf ba, huruf apa lagi? Huruf jim, dal dan huruf ba itu punya sifat qalqalah dan mereka huruf yang tipis. Maka ketika memantul bunyinya e. Absarihim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, jelas? Nah, kalau huruf qaf gak boleh ikutan e juga, berarti tipis dong dia pantulannya. Ya, sama kayak huruf to, banyak yang dia melafalkan alladzi at'amahum, bukan at'atu, tebal. Ya, jadi teman-teman ini yang salah itu yang pertama, bukan yang kedua. Kalau yang pertama betul dia tebal. Sanuqri'uka. Kalau yang pertama sanuqri'uka. Nah, konsentrasi ya. Oke, ya udah tadi kasih clue-nya, dia itu huruf yang tebal ya. Masih banyak yang keliru ternyata ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Oke, lanjut ya. Sanuqri'uka. Oke, kita lanjutkan kembali. Aduh, bentar teman-teman ya. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Oke, coba kita lihat masih berapa banyak nih yang masih standby nih. Ya, hari libur ngaji, Masya Allah, luar biasa. Ya, oke. Nah, ya, jadi lanjut teman-teman sekalian. Oke, lanjut ya. Ini kita hapus. Jadi dia jangan sampai pantulannya tertahan, jangan sampai pantulannya tipis. Karena qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Sanuqri'uka, bukan sanuqe ataupun sanuqri'uka. Ya. Oke, selanjutnya ya kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf. Nah, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ya, ini namanya adalah huruf ro. Ya, jadi memang nama asli huruf ini adalah huruf ro. Ya, huruf ro. Huruf ro ini dilafalkan seperti apa? Oke, pertama, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget. Ya, jadi huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Tapi dari mana? Nah, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, bagian punggung lidahnya. Ya,
Oke, bagian punggung lidahnya. Oke, ya. Bang, bagian mana punggung lidah itu? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Saya izin agak ke bawahin dulu. Nah, ini ya. Nah, perhatikan. Jadi, huruf ro itu dilafalkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget ya. Kalau saya izin zoom, perhatikan. Nah, bukan dari ujungnya banget. Bukan seperti ini. Bukan betul-betul dari ujungnya banget. Tapi di mana huruf ro dilafalkan? Nah, huruf ro itu dilafalkan, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian, ya, ini ujung lidah nih. Nah, bagian ujung lidah tapi bagian punggungnya. Kalau kita lihat seperti ini nih, bagian ininya nih. Nah, bagian ininya nih. Nah, maka ketika kita sentuhkan lidah kita ke arah langit-langit begini, ujung lidahnya nggak ngikut dia, tapi dia ke bawah begini. Karena yang nempel hanya bagian punggung lidahnya bagian ini. Ya, nah begitu ya. Maka kalau kita lihat bentuk pelafalannya, ujung lidah kita itu terlihat nampak cekung ke bawah atau seperti bentuk huruf V. Ini perhatikan, ro, 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 ar, kelihatan nggak? Ro, ro, ar, jadi ujung lidahnya dia menukik, ya. Oke, ro, ri, ya, ri, jadi dia ujung yang nempelnya itu punggung lidahnya. Ru, aru, ru, gitu ya. Jadi bukan si ujungnya banget, ya, tapi bagian punggung lidah li dhahrin adkhalu. Ya. Kalau cadel gimana? Belum. Nanti kita bahas. Kalau teman-teman yang cadel bagaimana? Kita belum bahas dari segi getaran. Sekarang kita akan bahas, ya. Jadi dia bukan dilafalkan betul-betul dari bagian ujung lidahnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah kita. Oke, selanjutnya, ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, masih banyak orang yang menganggap huruf ro itu dilafalkan getarannya sama seperti selayaknya kita melafalkan getaran pada huruf R pada abjad alfabet. Huruf ro itu dia dilafalkan bukan dengan getaran yang banyak, bukan dengan getaran yang berlebihan, dan ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena huruf ro dia tidak dilafalkan sanuqri'u, ri'u, ya. Nah, maka perhatikan buat teman-teman yang tadi kalau cadel bagaimana? Tenang, huruf ro itu tidak menuntut kita untuk banyak getarannya. Sanuqri'uka, tidak. Sanuqri'uka, enggak. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan, ya. Huruf ro itu punya aturan. Salah satu sifatnya adalah nama sifatnya, Masya Allah. Nama sifatnya adalah, nah, takrir. Huruf ro itu dia punya sifat namanya takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa? Dia bergetar, tapi bukan dengan getaran sebagaimana kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Kalau huruf R kan kita getarannya itu bebas sebenarnya ya. Huruf R alfabet juga kan ya getarannya bebas. Mau sedikit mau banyak, bahkan mau maaf cadel pun ya nggak masalah. Tapi maksudnya biasanya kan kita mengartikan R alfabet itu dengan getaran. Gitu kan, rumah sakit, ular melingkar-lingkar di atas pagar, gitu kan. Nah, huruf ro itu yang dilafalkan bukan dengan getaran yang macam tuh. Tapi huruf ro itu punya sifat tadi, warro wabitakririn ju'il. Dia bergetar tapi tidak dengan getaran yang berlebihan. Ya, contohnya seperti apa? Baik, perhatikan baik-baik. Contohnya seperti ini. Ya, getaran huruf ro. Ro, ri, ru, er. R, ro, ri, ru, R. Jadi getarannya sedikit. Walaupun sedikit tetap tegas, lugas, dan jelas. Tidak juga dia hilang getarannya jadi kayak orang bule. Contoh, ro, ri, ru, bar, rar. Enggak gitu juga. Ya, bukan getarannya hilang, getarannya ada, tapi tidak terlampau banyak dengan dengan getaran yang tetap dia nggak terlalu banyak tapi tetap tegas, lugas, jelas, kedengeran mana getarannya, nggak sama, nggak jadi hilang ro, nggak gitu, tapi ro, ri, ru, r. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ro, ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya.
Oke, jadi getarannya memang huruf ro itu tidak terlampau banyak. Jadi teman-teman yang cadel justru gak perlu khawatir karena huruf ro tidak menuntut banyak getaran. Ya, gitu. Oke, dia punya sifat, kita ingatkan lagi dulu di sini. Nama sifatnya takrir, warro wabi takririn ju'il, dia bergetar tapi tidak berlebihan. Ya. Oke. Sanuqori. Jadi bukan dilafalkan sanuqori uka, tidak, tapi sanuqori ri. Nah, dia getarannya nggak banyak. Oke, nah, lanjut lagi, teman-teman. Ro di sini dia dibaca tebal atau dibaca tipis? Ya, sebelum ke sana kita pengen bahas dulu harokatnya. Ya, nih huruf ro-nya di sini dia berharokat baris bawah. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah seperti ini, harokat baris bawah itu disebut dengan harokat apa? Coba, ya. Masih ada yang mau komen nggak? Pertanyaan saya, ya. Kalau huruf ro ini dia berharokat baris bawah, ya. Nah, harokat baris bawah itu dalam kaidah tajwid disebut dengan apa namanya? Disebut dengan harokat kasroh. Disebut dengan harokat kasroh, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke? Ya, dibaca dengan vokal i. Ya, maka huruf ro-nya di sini kita lafalkan dengan vokal i, ri gitu. Beres ya? Paham ya? Jadi nggak dibaca ro, nggak dibaca ru, tapi dia dibaca ri. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Vokal i-nya agar sempurna seperti apa? Oke, perhatikan ya. Jadi sempurnanya harokat kasroh itu kita lafalkan dengan cara, ya, maaf kayak kita agak izin ke bawah, dengan cara RRB ATL. Nah, apa tuh RRB ATL? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. ATL, ingat, bukan ayam tulang lunak, tapi angkat tengah lidah. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas. Ketika teman-teman menghadapi huruf apapun tanpa terkecuali, ketika dia berharokat kasroh dan keluar dengan vokal i-nya, maka sempurnakan vokal i harokat kasrohnya dengan cara RRB ATL. RRB itu rendahkan rahang bawah, ATL itu angkat tengah lidah. Oke, ya. Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan merendahkan rahang bawah kita. Ya, merendahkan rahang bawah itu terlihat visualnya dari apa? Dari dagu kita atau dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Ya. Oke, yang menurun ke arah bawah. Contoh, perhatikan ya. Ri. Jadi harokat kasroh itu bukan hanya semata-mata kita senyum saja. Ri, enggak. Atau apalagi cuman mingkem-mingkem doang. Ri. Nah, tidak. Tapi dia direndahkan rahang bawahnya. Ri, si, ti, ri, fi, direndahkan. Nah, dan tidak cukup dengan itu. Ya, tidak cukup dengan itu. Selain kita harus merendahkan rahang bawah kita, jangan lupa dia harus ATL. ATL itu apa? Angkat tengah lidah. Angkat tengah lidah. Angkat tengah lidah kita ke arah atas. Begini, ini perhatikan, ini ceritanya adalah lidah kita. Ini ujung lidah kita, ini pangkal lidah kita. Nah, tengah lidah itu bagian ini. Dia mengarah ke langit-langit. Ya. Sekarang challenge-nya, tantangannya untuk teman-teman harus praktek nih di rumahnya masing-masing. Karena nanti saya akan nanya ke teman-teman. Sekarang teman-teman lafalkan huruf ro, ya. Huruf ro berharokat kasroh di bawah sini, ya. Huruf ro berharokat kasroh, ya, vokal i, tapi jangan diangkat tengah lidahnya. Jangan diangkat ke atas. Bunyi yang keluar bunyi vokal apa? Coba silakan. Ya, gitu. Bunyi vokal apa? Coba. Ya, diangkat tengah lidahnya ke atas. Jangan diangkat. Coba, keluarnya bunyi vokal apa? Re, gitu nggak? Sama nggak? Kalau dia nggak diangkat, niatnya vokal i nih. Tapi jangan angkat tengah lidahnya. Coba. Re. Bunyinya ke e kan? Nah, itulah kenapa banyak anak-anak TPA TPQ atau mungkin di antara kita yang melafalkan vokal i condongnya ke vokal e. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bahkan yang talaki juga kan ada kemarin, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi ne? Kenapa jadi he? Karena tengah lidahnya nggak diangkat. Ya, maka tengah lidahnya diangkat, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Quran sekalian, ketika melafalkan vokal i, tengah lidahnya diangkat, ya. Oke. Jelas ya? Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting. Makanya kita penting belajar itu. Oh, begitu caranya. Saya juga jadi tahu kalau belajar sama kayak teman-teman. Ya. Oke. Sip. Jadi ini juga sama. Sanuqori, angkat tengah lidahnya ke atas, ya. Lalu rendahkan rahang bawah. Ya. Ini kalau teman-teman pengennya belajar ekspres singkat, teman-teman pasti nggak suka dengan bahasan seperti ini. Ya, ribet. Pasti gitu yang keluarnya nanti. Ya. Kecuali teman-teman yang belajarnya ditapaki satu step by step gitu ya. Pasti tidak akan jadi ribet, tapi justru senang. Iya ya, Masya Allah gitu. Beda-beda orang tuh ya, ada yang pengen ekspres aja ya gitu, tidak pengen instan gitu ya. Sip, lanjut lagi. Ro berharokat kasroh. Sekarang saya pengen nanya, ro berharokat kasroh itu dilafalkan dengan keadaan yang tebal atau dengan keadaan yang tipis? Ro berharokat kasroh itu dilafalkan dengan keadaan yang tebal atau dengan keadaan yang tipis, teman-teman sekalian? Dilafalkan dengan keadaan yang tipis ya. Jadi gini ya, perhatikan ya teman-teman. Nih ya, huruf ro. Huruf ro itu dia bisa dibaca dua wajah. Bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal dalam kondisi tertentu yang sudah ada aturannya. Contoh, huruf ro ketika dia berharokat fathah atau dhammah, ini yang basic-basic ya. Kalau ro-nya berharokat fathah atau dhammah, maka dia harus dibaca dengan keadaan yang tafkhim atau tebal. Sehingga kalau dia tebal, pasti dia pangkal lidahnya naik. Isti'la dia, pangkal lidahnya naik. Ro, ru gitu ya. Tapi kalau ro-nya dia berharokat kasroh, baris bawah, maka dia dibaca dengan cara tarqiq atau murokokoh, dibaca dengan tipis, yaitu dengan cara istifal dan infitah, aula mulutnya terbuka, dan istifal, pangkal lidahnya nggak naik. Ya, ri. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ro berharokat kasroh, jangan dibaca tebal. Ri. Berbeda kalau misalnya kita melafalkan huruf shad. Kita melafalkan huruf bod, to, dan dho, 4 huruf itu ketika dalam kondisi kasroh mereka dibaca tebal. Tetap tebal. Si, li, ti, li. Tapi kalau huruf ro dia berharokat kasroh, dia tidak dibaca ri enggak, tapi ri. Pangkal lidahnya tidak naik. Bisa atau enggak? Coba dipraktekin enggak di rumah nih? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jadi dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Oke, teman-teman ya. Sip, kita baca bareng-bareng. Setelah ini nanti kita akan ada talaki. Yang mau talaki standby sampai akhir ya. Standby sampai akhir teman-teman sekalian. Kalau mau talaki ya, nanti ada udah ngantri dari awal, sudah kita catat ya. Tapi nanti kita dahulukan yang belum talaki dulu. Yang sudah talaki mohon izin, nanti mungkin saya nggak akan naikkan dulu biar kita berbagi dengan yang lain ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti sebelum kita talaki, kita akan belajar tajwid perbaris terlebih dahulu ya. Belajar tajwid perbaris dari Al-Quran yang nanti kita akan coba tampilkan. Sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-6-nya surah Al-A'la ya. Saya izin zoom out, zoom in dulu sebentar ya. Aduh. Insyaallah. Oke, kita baca bareng-bareng. Sanuqri'uka fala tansa. Lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baik,
Tadi kita sudah berfokus pada huruf. Sekarang kita izin masuk ke dalam bahasan tajwid per baris. Kita hanya baca, dibuka random Al-Qur'annya nanti sama saya, ya. Kita baca sekitar 2 sampai 3 ayat, ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke sesi talaki. Ada yang mau talaki? Yang sudah ngantri dari awal tadi masuk, ya. Terima kasih, ya, sudah bersabar menanti nggak keluar. Ya. Sekarang kita akan coba gunakan Al-Quran tajwid mudah, ya. Al-Quran tajwid per baris. Di setiap barisnya ada hukum tajwid dan huruf-huruf yang bisa kita bahas. Oke, bismillah. Saya buka random, ya. Saya buka random. Oke, ini kita buka random, terbuka halaman surah Luqman. Masya Allah, ya. Nah, kita buka random. Nah, ini kita akan baca surah Luqman, teman-teman sekalian. Bismillah, ya. Yang mau ikutan sebelum nanti teman-teman masuk ke sesi talaki, ya, sekitar 2 sampai 3 orang, boleh disimak, ya. Surah Luqman, kita baca ayat 1 sampai dengan 3 atau 4, ya, halaman 411. Baik, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Saya izin agak zoom, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman di Al-Quran ini mendapati ada kode alfabet seperti ini, berarti huruf atau kalimat di bawahnya atau tanda di bawahnya itu akan dibahas di setiap samping barisnya dengan kalimat dan contoh keadaan yang sama pada baris tersebut yang ada di bawah kode alfabetnya. Ya, oke. Di sini pada kalimat basmalah dikasih tanda T, di bawahnya ada lafaz Allah. Maka itu dibahas bismillah. Kenapa dibaca tidak bismillahi? Kenapa kita baca bismillahi? Karena dibahas di samping itu, ya. Tafkhim tarkik, lam bertasydid pada lafaz Allah disebut lam jalalah. Dibaca dengan vokal O ketika didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya baitullah. Tuh, ya. Karena diikuti lafaz Allahnya dengan vokal U, dhammah, maka dibaca baitullahi. Tapi dia dibaca dengan vokal A ketika didahului oleh huruf berharokat kasroh. Contohnya bismillahi, bismillahi. Maka di sini kita baca bismillahi, tidak dibaca bismillahi. Gitu, ya. Masuk ke ayat pertama. Alif lam mim. Pada baris ini ada kode huruf H, berarti kalimat di bawahnya akan dibahas. Ya, kenapa nggak dibaca alama? Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahasan. Ya, nih, kenapa dia kode H, ya? Tuh, kodenya huruf H disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, pada kalimat alama atau alif lam mim tadi. Kenapa? Bacalah sesuai nama hurufnya dan panjangkan 2 harokat pada huruf berfathah tegak dan 6 harokat pada huruf yang bertanda alis ping. Dibacanya alif lam mim. Tinggal kita praktekkan lagi di sini. Alif lam mim. Yuk, sambil baca. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Oke, di sini ada kode huruf X, di bawahnya ada lam alif. Pasti akan dibahas di bawah kode alfabetnya itu apa? Pasti dibahas. Gak percaya nih, kita cek, ya. Lam alif disebut dengan waqaf mamnu'. Lam alif kecil berwarna hijau ini adalah tanda tidak boleh kita berwakaf pada kata tersebut kecuali di akhir ayat. Oh, kalau di akhir ayat berarti kita boleh nggak berhenti? Boleh. Dibahas di sini. Lanjut. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum Maaf, kita ulang. Ada yang salah baca. Di sini, ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, perhatikan. Pada baris ini ingat, kalau ada kode alfabet berarti tandanya kita akan belajar tajwid per baris pada baris ini. Kalimat di bawahnya adalah mir rabbihim. Mir rabbihim. Dikasih tanda warna merah, nun sukun ketemu ro, kodenya M, warna merah. Apa tuh hukum tajwidnya? Mir rabbihim. Mir rabbihim. Yuk, coba kira-kira apa hukum tajwidnya? Ya. Oke. Apa hukum tajwidnya? Nah, dibahas di sampingnya tuh. Dengan kalimat yang sama dibedah. Mir rabbihim dikasih kode blok warna di sini. Nah, itulah tadi kode M tadi, idgham bila gunnah. Ya, leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin merah jika bertemu dengan huruf lam ataupun ro tanpa ditahan, tanpa disertai dengan dengung. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Tinggal kita praktekkan. Mir rabbihim. Per baris. Terakhir di sini ada kode R. Humul muflihun. Ada kode R pada bagian penggalan humul muflihun, pada penggalan mulnya. Mul. Kira-kira hukum tajwid apa di sini? Mul. Mul. Mul dibahas di sampingnya. Tuh, dikasih kode blok warna. Mul. Apa? Kode R tadi alif lam komariah. Ada pembahasannya di bawah, ya. Apa katanya? Alif lam dibaca jelas dan sempurna karena bertemu dengan huruf hidup yang tidak bertasydid, ya. Humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jadi kita akan persilakan buat teman-teman yang mau talaki. Kita lihat dari urutan pertama tadi siapa? Kita lihat dari yang belum pernah dulu ya. Yang udah pernah kemarin minggu ini. Saya izin loncat dulu ke yang lain ya. Kita berbagi dengan yang lain boleh ya. Oke, yang nama akunnya Mentari Bersinar. Ya Ustadz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya Bunda? Kedengaran? Oke, Bunda Mentari dari mana? Dari Bandung Ustadz. Oh, Bandungnya di mana? Di Gunung Batu. Gunung Batu. Atau orang Bandung mah nanti bisa ketemu ya. Nanti kalau udah Insya Allah Ustadz. udah memungkinkan kita buat agenda 2 mingguan ya. Ada ngaji bareng offline-nya ya insya Allah. Oke, baik. Saya panggil Ibu Mentari atau gimana, Bunda? Iya, nggak apa-apa. Oke, Bunda Mentari dari mana Bunda Mentari? Dari Bandung udah. Gunung Batu tadi ya, Gunung Batu ya. Oke, Ya. baik. Siap, silakan dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya. Mau diambil atau enggak nih? Dapat kesempatan talaki nih. Mau atuh Ustadz, insya Allah. Oke, baik. Silakan dilafalkan full ya, Bunda Mentari. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda. Bismillah. Diulang lagi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus, lanjut. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dari huruf ro ke haknya jangan wa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, diangkat lagi pangkal lidah huruf ro-nya dan jangan di-o-kan ya. Ar-ro, jangan sengaja di-o-kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ya, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi diulang Bunda. Iyyaka na'budu Nah, wa iyyaka ain sukun jangan terputus Bunda. Na'budu.
Tapi Ya. iyyaka iya. na'budu dia punya sifat iya. tawasud sedikit mengalir ya, suaranya Iya. dilafalkan dari tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Bunda diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, Masya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Oke, baik Bunda. Di bagian ihdina dari na ke huruf sodnya langsung masuk. Jangan diseret, nanya jadi kepanjangan. Ihdinasi, enggak. Ihdinas, langsung masuk ke sodnya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba diulang. Ihdinas shiratal mustaqim. Oke, tapi nunnya jangan sampai ke bawah tebal. Nun itu huruf tipis, huruf tebal Bunda. Apanya Ustadz? Huruf nun itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis. Huruf tipis, jangan sampai ke bawah nos. Nah, iya. ihdinas Iya. ya, tipiskan naknya. Ih, Ihdinas sodnya baru tebal. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas shiratal mustaqim. Oke, huruf ta, huruf tipis, huruf tebal. Huruf ta Bunda, huruf ta, huruf tipis, huruf tebal. Huruf tipis. Bunda melafalkannya tebal. Jangan ta. Bawah ya. Ta. Mustaqim. Lagi. Mustaqim. Gitu ya, Ustadz. Sip. Lanjut, bagus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, diulang lagi surat sampai alaihim yang pertama sudah bagus. Coba diulang dari ghairi. Ghairi sampai waladhdallin Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bunda sekarang ikuti saya. Huruf ghain dia punya sifat mengalir suara. Pastikan ketika ghain sukun dia mengalir. Ghairil maghdubi, keluar dari ujung tenggorokan, mengalir suaranya maghdubi. Coba ikuti saya Bunda. Maghdubi. Maghdubi. Oke. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke, lafalkan sekali lagi dari ghairi sampai waladhdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lam tasdid jangan ditahan. Huruf yang bertasdid yang ditahan cuman ada berapa huruf Bunda? Ingat nggak? Huruf yang bertasdid dia cuman dibaca hanya yang dibaca ditahan hanya 2 huruf. Huruf apa aja? Nun sama mim. Nah, lam Yang termasuk gunah itu tidak? ya? Lam enggak ya? Jadi jangan Tidak. sampai, jadi yang dipanjangkan itu do-nya, mad lazimnya. Do, Iya. ketika masuk ke lam, dia hanya ditekan saja. Dolin. Coba lagi Bunda. Waladdallin. Nah, ini lebih bagus ya. Baik, nanti tinggal sempurnakan. Coba Bunda lafalkan huruf dod. Do. Do. Sekarang ikuti saya. Waladdo. Waladdo. Oke, sip. Waladdo. Oke, tinggal nanti dialirkan suaranya ketika melafalkan huruf dod, jangan sampai terputus. Waladdo. Waladdo. Jangan sampai waladdo. Lagi. Waladdo. Oke, sip. Waladdo. Oke, sip, cukup. Nah, jadi itu beberapa tambahan yang bisa saya tambahkan untuk pelafalan Bunda Mentari ya. Ya, jazakillahu khairan Pak Ustadz. Sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bunda Mentari di Gunung Batu, Bandung ya. Amin. Amin, Masya Allah. Oke, lanjutkan kembali. Urutan kedua siapa?
Masih mana? Ini bojone Sony, istrinya Sony berarti gitu ya. Oke. Baik, teman-teman yang mungkin nanti nggak kebagian, mohon maaf ya. Kita dahulukan yang duluan antri dulu ya. Makanya nanti teman-teman ketika awal kali saya live, teman-teman langsung di bawah tuh ada tulisan multi-guest, langsung daftar di sana. Ya jadi setiap pagi dan malam itu kita data laki walaupun cuma 2 sampai 3 orang ya, atau mungkin maksimal di 4 orang kalau sayanya lagi luang waktunya ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, dengan saya manggilnya Bunda siapa nih? Apa aja boleh Ustaz? Apa aja boleh. Namanya siapa? Namanya apa aja sih? Saya misalnya Bunda siapa? Bu Sumiati Ustaz. Bunda siapa? Bu Sumiati Ustaz. Oke, Kusmiati. Sumiati. Sumiati. Bunda Sumiati dari mana? Nggih. Dari Bali Ustaz. Oh, dari Bali, Masya Allah. Oke, Bunda Susmiati sudah ikut live ini berapa lama? Sekitar 2 bulanan apa 1 bulanan gitu Tat. Oh, Masya Allah ya. Baik. Bentar. Kita. Jangan grogi ya. Oke. Ini ya, sudah siap Bunda Susmiati lagi. Bunda Sumiati dari Bali sudah siap untuk talaki surah Al-Fatihahnya insyaallah? Insyaallah siap Ustaz. Oke, silakan dimulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebentar. Jangan tegang Bunda ya. Udah, jangan tegang ya. Tenang ya, Bunda tuh tegang karena takut salah. Bunda namanya belajar itu kita justru mencari salahnya di mana. Jadi jangan takut salah ya. Saya nggak akan gigit, saya nggak akan marah Bunda ya. Oke, lagi Bunda dilafalkan. Tenang. Ambil nafas ya. Oke, lafalkan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kan lebih tenang, lebih bagus Bunda ya. Udah ya. Yang tinggal tambahnya mungkin bagian ini saja, tambahan 1 aja. Jim itu punya sifat nafas keluar nggak Bunda? Jim. Nah, itu kan masih jim. Jangan sampai dia mengeluarkan percikan nafas karena jim sifatnya dia jahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, jangan sampai jim. Nah, jangan sampai ada percikan nafasnya. Ya, jadi cara melafalkan jim dari tengah lidah disentuhkan ke langit-langit, nempel. Jim, jaji, jujim. Jangan sampai ji. Ah, jangan sampai lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sih bagus, lanjut, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal hak kecil kasrohnya. Him. Berbisik dari tengah tenggorokan. Him. Coba. Oke, lafalkan lagi basmalahnya Bunda, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda coba ikuti saya. Ha. Yang itu. Sekarang kasrohnya. Hi. Oke, lafalkan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Bunda berarti hak kecilnya udah bisa, cuman pada saat masuk ke dalam ayat dia nggak sempurna, kurang pol. Nanti dilatih lagi ya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah bagus, tinggal hak kecil. Udah bagus, hak kecil cuman kurang pol Bunda. Ikuti saya. Yang itu. Lafalkan lagi ayat keduanya Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi polin lagi hak kecilnya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, PR ya di hak kecil kasroh ya. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ya, Masya Allah, bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu. Halo? Udah hilang Bunda. Halo, Assalamualaikum Bunda. Bunda Sumiati. Hilang suaranya dari peradaban nih, kemana nih? Hak kecil maksudnya hak tipis ya, beda. Hak kecil tuh ya hak besar juga hak tipis. Nggak ada hak tebal. Hak kecil itu hak kecil. Hak yang dia nafasnya lebih berbisik lembut. Hak. Oh, sinyalnya ya. Habis kuota kan nampaknya. Oke, baik, selanjutnya berarti siapa? Tadi Bunda Sumiati. Coba masih ada nggak tadi? Sinyalnya mungkin ya beliau ya. Oke, masih ada nggak Bunda Sumiati? Iya, hilang. Beliau mungkin sinyal. Selanjutnya siapa? Mungkin satu atau dua orang lagi ya. Ya nggak masalah. Kalau ada yang menamakan hak tebal atau hak tipis, hak besar itu hak tebal, hak tipis itu hak kecil. Oke, nggak masalah. Cuman pada hakikatnya hak besar itu bukan tebal. Kan huruf-huruf tebal atau tafkhim itu dia ketika fathah vokalnya o. Kalau hak besar kan dia nggak dibaca ho. Kalau sod, so tebal, huruf dod tebal, bo, ya. Oke, yang mana? Mana yang mana? Oh, Bunda Hasna Yoski. Tadi kita lihat Bunda Sumiati kayaknya ini ya. Apa sinyal? Sekarang kita masuk ke Bunda Hasna Yoski. Oke. Baik. Assalamualaikum Bunda Hasna, ada? Makan. Ada Bunda Hasna? Sinyalnya putus. Oke. Assalamualaikum Bunda Hasna. Halo. Assalamualaikum. Terdengar suara saya Bunda Hasna? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Kedengaran Ustaz. Oke. Bunda Hasna dari mana? Dari Sumatera Barat Ustaz. Masya Allah, Sumatera Barat. Oke, Bunda Hasna, dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau mau dikasih ke yang lain? Ambil Ustaz. Diambil. Oke, baik. Silakan dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya full. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Ya, kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Setiap ujung ayat berhenti dulu. Kalau saya persilahkan untuk lanjut baru dilanjutkan ya. Baik, silakan Bunda Hasna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, satu hal Bunda, huruf zal jangan sampai auzu, jangan jadi kayak huruf zai. Tapi huruf zal itu disentuhkan ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Za. A'udzu zu. A'udzu billahi a'udzu zu. Jadi jangan sampai zu, jangan sampai zai. Diulang lagi sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sip. Lanjut. Nanti huruf tebalnya disempurnakan lagi, diangkat lagi pangkal lidah dan jangan diokkan ya. Lanjut ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ro-nya diperjelas lagi Bunda. Jangan sampai hilang getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikuti saya Bunda. Ro. Ro. Oke, itu masih di-o kan. Ro. Enggak. Angkat pangkal lidahnya. Ro. Ro. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu masih wo. Nah, gitu ya, masih di-o kan.
Ya, harusnya cukup diangkat saja pangkal lidahnya. Ro, ro, ro. Coba. Ro, ro, Oke. ro. Dilafalkan ulang sekali lagi basmalahnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nanti dilatih lagi huruf ro-nya. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut. Udah bagus. Tinggal huruf ro-nya. Huruf ro-nya disempurnakan ya Bunda ya. Lanjut. Ya Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sekali lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. H kecilnya Bunda. Huruf ro disempurnakan seperti biasa tadi, tambahannya sama. H kecil him. Coba ikuti saya. Ha. Ha. Nah, pastikan dia keluar dari tengah tenggorokan, karakteristik nafasnya berbisik. Lagi ha. Ha. Hi. Ha. Hi. Nah, ini kurang nih. Hi. 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 Oke, dilatih lagi ya, H kecil kasrohnya kurang. Coba lagi. Hu. Hu. Oke. Ha. 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 Nah, H kecil fathahnya udah bagus. Tapi di domah dan kasroh karakteristik berbisiknya kurang. Gak apa-apa. Dilafalkan sekali lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, dilatih ya H kecil dan huruf ro-nya. Lanjut Bunda. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Bunda, nanti dilatih jangan sampai jadi huruf shin. Bukan ihdinasy tapi ihdinasli. Jadi huruf shod itu coba Bunda lafalkan sin biasa, SI biasa, coba si. Si. Nah, huruf shod itu Si. dilafalkan seperti itu tapi diangkat pangkal lidahnya, lidah terdalamnya. Coba lagi ikuti saya, si. Si. Oke, Si. lagi si. Si. Sekarang angkat pangkal lidahnya, sli. Si. Nah, kalau shi, kalau shi itu tengah lidahnya yang naik. Itu huruf shin. Bukan ini tumpuan tebal tuh, tapi pangkal lidah. Ini, bukan ini, tapi ini. Nah, begini. Pangkal lidah naik. Sli. Si. Oke, dilatih lagi ya huruf shod. Lalu mustaqim, ta huruf T pijan musta, taqim bukan ta tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Coba dilafalkan ulang Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Tinggal PR huruf. Mustaqim. Bagus. Tinggal PR huruf sodnya. Lanjut. Shotnya gimana Ustadz? Coba Ustadz. Sli. Shi. Nah, itu Bunda shi. Si. Itu shin. Itu Bunda shin. Itu shin. Bunda melafalkannya tengah lidah. Sli. Sli. Bukan shi. Shi. Nah, itu kan shi. Shi itu shin. Shi. Itu huruf shin. Itu bukan huruf sod. Yang Bunda naikkan itu tengah lidah. Bukan. Sli. Bukan shi. 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 Nggak. Sli. Sli. Ya. Si. Si. Ah. Si. Jadi kurang dalam. Yang naiknya yang naik lidahnya bukan pangkal lidah, kalau Bunda tadi tengah lidah. Jadinya huruf shin gitu. Ya. Oke, dilanjutkan dulu Bunda, nggak apa-apa. Itu PR-nya. Lanjut. Oke Ustaz. Ya. Siratal lazina an'amta alaihim. Stop. Pastikan mana hamzah mana ain. Siratal ladzi. Pastikan zal bukan zi tapi zi, ujung lidah disentuhkan ke ujung jari atas kita. Nah.
Siratal ladzina an'am. Nah, ini hamzah dulu baru ain. An hamzah, am ain, alaihim ain. An'amta alaihim. Kalau saya kasih isyarat 1 itu hamzah, kalau saya kasih isyarat 2 itu ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Dilafalkan ulang Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, lanjut. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi Bunda dari ghairi. Ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Yang perlu disempurnakan huruf ghain jangan sampai magdu. Dia nggak punya sifat qalqalah, dia mengalir suaranya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Coba ikuti saya Bunda. Maghdubi. 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 Oke, nggak apa-apa masih agak mantul sedikit. Dilafalkan ulang Bunda dari ghairi. Ghairi sampai waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Oke, ini sudah, yang ini udah lebih baik ya. Udah lebih baik. Tinggal huruf dot Bunda. Bunda tahu huruf dot dilafalkan seperti apa? Makhrajnya? Do. Apa yang Bunda ingat? Nggak ada salah, nggak ada benar ya. Nggak apa-apa Bunda sampaikan saja. Yang Bunda lafalkan huruf dot itu apa yang Bunda tempelkan, atau apa makhraj yang Bunda lafalkan tuh huruf dot? Do. Bagian apa yang Bunda sentuhkan itu? Lidah ke atas, ke langit atas tadi. Oke, lidahnya bagian lidah yang mana? Ujung lidah, samping lidah, tengah lidah, atau yang lidah bagian mana? Ujung lidah Ustaz. Ujung lidah. Nah, itu jadinya kalau Bunda melafalkan ujung lidah ke langit-langit itu adalah huruf dal yang di-o-kan. Huruf dot itu keluar dari wadodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Dot itu dilafalkan dari samping lidah. Bunda sentuhkan dari sisi lidah Bunda, boleh kiri, yang kiri boleh, yang kanan boleh, disentuhkan ke gigi geraham atas. Tumpuannya bukan di ujung lidah, tapi di samping lidah Bunda. Coba sambil disentuhkan ke samping samping lidah ke gigi geraham atas dan angkat pangkal lidahnya. Coba. Do. Jadi jangan bertumpu di ujung lidah, karena dot makhrajnya bukan di ujung lidah. Kalau di ujung lidah jadinya huruf dal yang di-o-kan. Coba ikuti saya Bunda. Do. Nah itu kan masih do. Nah gitu ya. Jadi huruf dot itu bukan di ujung lidah, tapi di samping lidah Bunda. Yang kiri dengan yang kiri, misalnya samping lidah kiri berarti sentuhkan dengan gigi geraham atas yang kiri. Kalau yang kanan berarti dengan yang kanan. Nah gitu ya, tapi nggak masalah. Itu nanti berarti PR Bunda huruf. Atas, Bu. Iya, berarti PR Bunda tinggal dilatih huruf dot ya. Ya Ustaz. Oke, baik. Insyaallah Ustaz lagi belajar. Iya, sedikit-sedikit. Bunda nggak harus langsung bisa ya. Ya, maksudnya dinikmati aja. Allah mau menitipkan Bunda besok bisa huruf dot pun gampang bagi Allah. Cuman kan Allah pengen lihat kita biar dapat pahala banyak dulu, berikhtiar, latihan. Salahnya kita dalam membaca ketika belajar, terbata-batanya kita dalam belajar ketika belajar dalam membaca gitu ya. Itu nggak jadi dosa sama sekali, double pahalanya. Jadi jangan sampai kita putus asa, aduh susah. Ya mungkin itu cara Allah untuk cara mencintai Allah kepada kita yang akhirnya kita banyak pahalanya. Nah gitu ya Bunda ya. Iya Ustaz. Iya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Iya, sehat selalu Bunda ya. Sama-sama Ustaz juga ya Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.